Yeah. Di dalam diferensial ada namanya fungsi naik dan fungsi turun. Yang dikatakan fungsi naik berarti nanti, jadi kalau misalkan ini ada grafik nih, grafik Y sama dengan fx. Nah kalau kita lihat dari sini kemarin itu kan naik, makanya namanya fungsi naik. Nah sampai sini, nah ini kemarin dia turun, sampai sini kembali lagi dia naik. Ya, jadi fungsi naik nanti syaratnya adalah turunan pertama dari fungsi ini lebih besar dari 0. Kalau fungsi turun, syaratnya turunan fungsi dia lebih kecil dari 0. Jadi ingat aja, kalau naik dia besar, kalau turun dia kecil. Contohnya, tentukan interval nilai x pada saat fungsi fx seperti x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat kurang 12x tambah 1 turun. Oke, fungsi turun syaratnya tadi f aksen x nya lebih kecil dari 0. Oke, jadi kita turunkan f aksen x, kita turunkan sepertiga x pangkat 3 turunannya 3 kalikan kemari, 3 kali sepertiga dia habis 3 nya tinggal 1, pangkatnya jadi pangkat 2, jadi x pangkat 2. Ini 2 kali setengah dia 1 kan, jadi tinggal x pangkat 1. Yang ini 12x turunannya adalah 12, yang ini dia 0, ini harus lebih kecil dari 0. Oke, dari sini faktorkan 12 nih, 12 itu 3 kali 4, 1 kali 12, 2 kali 6 yang mendapatkan angka 1, 3 kali 4. Jadi sini x, ini 3, sini 4 tandanya. Jadi tandanya kalau sini negatif berarti tandanya satu positif, satu negatif. Kalau sini negatif, bilangan terbesar yang negatif, yang positif. Maka dapatlah x sama dengan di sini dikecil 0 ya. Ini min 3, ini dia 4. Oke, jadi kalau lebih kecil maka x diantara min 3 dan 4. Itulah dia interval nilai x supaya dia turun. Nah selanjutnya nilai stasioner, nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk menentukan nilai stasioner itu caranya turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Dari turunan pertama sama dengan 0, maka nanti kamu cari akarnya x1 dan x2 nanti didapat. Setelah dapat x1 dan x2, kamu substitusikan ke fungsi sebelum diturunkan, maka dapatlah nanti fx1 dan fx2. Maka untuk menentukan yang mana maksimum, yang mana minimum, kamu bandingkan. Kalau dia paling besar, itulah dia nilai maksimum. Kalau dia paling kecil, itulah dia nilai minimum. Contohnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 2x. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, berarti syaratnya tadi apa? Fungsi pertamanya, turunan fungsi pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan sepertiga x pangkat 3, berarti turunannya adalah x pangkat 2. 3 kali sepertiga dengan 1, jadi x pangkat 2 dikurang setengah x pangkat 2 kali kemari, 2 kali setengah dia 1, jadi tinggal si x dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Maka dari sini faktorkan, dikalikan dia 2, dijumlahkan dia 1, 2 itu 1 kali 2. Tandanya ini minus berarti paling besar dia min, yang kedua dia plus. Dapat x sama dengan min 1, x sama dengan 2. Fungsinya tadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 2x. Nah pertama masukkanlah x sama dengan min 1, jadi f min 1 sama dengan sepertiga min 1 pangkat 3 dikurangi dengan setengah min 1 pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali min 1. Maka ini akan sama dengan sepertiga dikali min 1 berarti min sepertiga dikurangi dengan min 1 pangkat 2 dia 1 kali setengah dia setengah di min 2 kali min 1 plus 2. Ini sama dengan ini kita buat per 6, ini min 2, ini kurang 3 kan, tambahkan penyebut ditambah dengan 2 sama dengan min 5 per 6 tambah 2 sama dengan 6 kali 2,
12 dikurangi dengan 5, 7 per 6. Nah kemudian untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 2 berarti F2 sama dengan sepertiga, 2 pangkat 3 dikurangi dengan setengah, 2 pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali 2. Jadi ini 2 pangkat 3 8 kali sepertiga 8 per 3, 2 pangkat 2 4 kali setengah dia 2 ya kan, dikurangi dengan 4. Jadi 8 per 3 dikurangi dengan min 2 min 4 jadi min 6. Dan ini akan sama dengan 3 kali 6 18, 8 dikurang 18 min 10 per 3. Nah untuk menentukan yang mana maksimum mana minimum tadi, maka bandingkan mana yang maksimum mana yang minimum. Iya jelas di sini ini adalah nilai maksimum, nilai yang terbesar karena dia positif, ini yang minimum. Turunan ada juga namanya tafsiran geometri. Maksud dari tafsiran geometri adalah hubungan antara kurva dengan garis singgung. Kalau garis singgung berarti melalui satu titik, sama-sama melalui satu titik. Jadi hubungan kurva, misalkan di kurvanya namanya kurva Y sama dengan Fx. Hubungan kurva dengan garis singgung adalah gradien. Gradien adalah simbolnya M. Hubungannya apa? Hubungannya adalah gradien itu adalah turunan pertama dari kurva. Oke. Kemudian ini ada titik singgung. Nanti titik singgungnya dikasih tahu X1 dan Y1. Maka nanti untuk mencari persamaan garis singgung ini, untuk mencari persamaan garis singgung maka dibutuhkan gradien dan dia perlu gradien dan titik singgung. Maka nanti untuk mencari persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang Y1. Ini dia contoh persamaan garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 1 dan berabsis 1 adalah. Oke, jadi kalau persamaan garis singgung tadi dibutuhkan 2 ya kan, apa itu? Gradien dan titik. Oke, kalau gradien belum ada, kalau titik masih dibilangnya berabsis. Apa itu absis? Absis itu adalah X sama dengan 1, maka harus kita cari Y nya. Kalau X nya 1 kita cari Y sama dengan masukkan ke kurva, berarti X kuadrat, X nya 1 kuadrat dikurang 4X, 4 kali 1 kurang 1 kurang 4 min 3 kurang 1 jadi min 4, maka titiknya 1, min 4. Titik sudah ada, sekarang kita cari gradiennya. Oke, gradien tadi turunan pertama dari fungsi. Oke, kita turunkan fungsinya tadi apa? Fungsinya adalah X kuadrat dikurang 4X kurang 1, X kuadrat dikurang 4X kurang 1, berarti turunannya adalah kurang 4X kurang 1. Turunannya X kuadrat, turunannya 2X, 4X turunannya 4. Jadi gradiennya 2X kurang 4. X nya berapa? X nya tadi sama dengan 1 dari titik tadi, jadi 2 kali 1 dikurang 4, 2 kali 1 2 kurang 4 dia min 2. Maka nanti persamaan garis singgungnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1 titiknya tadi 1, min 4, 1, min 4, berarti Y kurang Y1 nya min 4, jadi sama dengan M nya min 2, X kurang X1 nya 1, Y tambah 4 min 2X min 2 min 1 jadi plus 2, jadi Y sama dengan min 2X tambah 2, ini kita pindah kurang 4, Y sama dengan min 2X kurang 2. Ini dia persamaan garis singgung. Boleh kita pindahkan semuanya ke kiri, susun mulai dari X, jadi 2X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Ini dia persamaan garis singgung. Nah sekarang kamu kerjakan soal ini ya. Sekian, assalamualaikum.